akhir-akhir ini dengan pondok pesantren banyak apa itu berita tentang apa itu pelecehan seksual, terus kekerasan dalam pondok. Cara untuk mencarikan pondok yang terbaik untuk anak itu gimana? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan sudah disinggung. Yang bisa dijadikan panutan itu adalah berdakwah dengan perbuatan sebelum ucap. Kalau perbuatannya bertentangan dengan syariat, walaupun wali kalau diturut. Ingat baik-baik, tak ulangi lagi ya. Kalau perbuatannya tadi itu atau ucapannya bertentangan dengan syariat, jangan orang yang bukan wali. Wali nggak boleh diikuti. Husnudzon silakan, tapi tidak boleh diikuti. Ini tak kasih contoh nih. Khidir alaihi salam itu wali nggak? Malah kan alam nyatakan nabi. Bunuh anak kecil, boleh kita ikuti. Saya bunuh anak kecil karena mengikuti madhabnya Khidir, boleh. Khidir bukan untuk diikuti, yang diikuti Nabi Musa sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat. Karena itu bukan panutan, wali yang tidak ikuti syariat, apalagi bukan wali. Ini untuk membersihkan rahim, maka boleh untuk bersenggama, bersetubuh dengan kiainya. Setan bukan kiai itu. Nah, ceritanya orang yang melanggar syariat untuk dijadikan panutan, wali aja nggak boleh diikuti. Kalau ada orang wali, misal anggap wali sudah, makan kamu Ramadan, makan. Kamu nurut? Gak boleh, haram nurut. Nggak kualat kamu, nggak kualat. Kalau kamu itu sesuai dengan syariat, nggak kualat. Paham ya? Karena itu santriwati kalau ketemu model gitu metuwo. Lah iso sampai 50 wong iki opo ceritane? Iya Bu, hati-hati. Ini yang pertama. Yang kedua, ada batas-batasnya Pak. Orang laki itu ada batas-batasnya. Nggak peduli Pak, walaupun dia tadi itu segunung ilmunya. Kalau sudah ketemu dengan perempuan ndak oleh. Kullil mu'minin, katakan kepada orang mukmin yang laki-laki, yaghuddu min absarihim, supaya menjemkan matanya kalau ketemu sama perempuan itu. Wa yahfadhu furujahum, menjaga kemaluannya. Wa kullul minat, katakan kepada perempuan-perempuan yang beriman, yaghuddna min absarihinna, memejamkan matanya kalau ketemu laki. Wa yahfadna furujahunna, menjaga kemaluannya. Apa berkah. Ini jadinya Quran ngelarang kok berkah. Mana ada dalam melanggar Al-Quran berkah Pak Saudara? Oh enggak dah. Berkah itu Al-Quran. Hah? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayat. Ini kitab Al-Quran diturunkan kepada Muhammad penuh berkah. Enggak usah percaya yang gitu-gitu. Paham ya? Enggak usah percaya gitu-gitu. Ukur semuanya dengan syariah. Enggak bertentangan dengan syariah. Kalau husnudzon bukan panutan. Paham ya? Kalaupun tidak husnudzon, yang tidak bertentangan dengan syariah, karena itu tidak boleh dientengkan, campur lanang wedok, dianggap biasa, ngajar di mukanya perempuan, pengajian, jangan. Ada batas-batasnya Pak, ono syariah. Siapapun yang melanggar syariah, ayo keliru, masih ilmu sak gunung, gitu loh. Nah itu karena ya ini jadinya gini nih. Jadinya gini nih, dianggap itu adalah akhirnya ngaku jadi wali kok sampai perbuatan dosa besar gitu tuh kondi itu wali ini. Hati-hati ya, tak boleh itu. Itu harus tegas. Noleh pondok sing tegas.
Paham ya? Tak apa-apa, kita ini jangan terlalu kenceng-kenceng, ketat-ketat, kolot-kolot. Kok ndak ono kolot, ndak ceket. Yang kolot biar ceket terus, ceket dengan syariat, ceket dengan Nabi, ceket dengan Islam sampai hari kiamat. Harus kolot. Paham ya? Nah, nggak boleh ngentengkan urusan agama itu, nggak boleh Pak, harus serius. Al-amru jid, urusannya serius kalau urusan agama. Sampai di kuburan ditakoni, wa madinuka, agamamu ya apa? Ditakoni, wa man nabiyuka, nabimu ya apa? Semuanya ditanya. Karena itu tidak boleh dibuat mainan, dan istighfaf ya, ngentengkan ajaran agama. Sing kenceng, nggak ada masalah. Paham ya? Tapi orang tidak setuju itu deh. Tadi itu paling kuatnya dalilnya ikhlas adalah kamu tetap dalam yang hak, tidak peduli dengan orang yang tidak cocok, benci, kritik kepada kamu. Gitu ya.